Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Priyanti, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Kependidikan dan Sains Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, dengan kode mata kuliah MKK 21610. Mata kuliah ini bersifat wajib yang ditujukan bagi mahasiswa PGSD semester 2 dengan jumlah bobot 3 SKS. Pembelajaran dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka, 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, PKN sebagai pendidikan, nilai, dan moral, pendekatan pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, strategi, model, dan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, dan mahasiswa juga mempelajari sumber dan media pembelajaran berbasis teknologi dan kearifan lokal, serta penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang lebih menarik, mahasiswa pada mata kuliah ini berinovasi dan berkreasi dalam membuat video pembelajaran yang berbasis teknologi dan kearifan lokal dan dapat dijadikan suatu karya bagi mahasiswa sebagai calon seorang guru sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini ditulis dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah CPNK 1, siswa mampu berkontribusi dan berperan sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalis serta tanggung jawab dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila melalui kajian konsep pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS secara langsung, presentasi interaktif yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang saya sampaikan menggunakan dan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif quizzes atau word wall, dan juga Canva. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang saya lakukan pada penilaian mata kuliah ini adalah asesmen formatif. Untuk penilaian proses dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, penilaian sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode inquiry learning dan project based learning, demonstrasi, praktik, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku yang terintegrasi dengan mata kuliah dan juga jurnal yang bereputasi nasional dan juga internasional agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar pada materi media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar berbasis teknologi dan kearifan lokal pada pertemuan ke-10. Mari kita saksikan. Oke, semuanya hadir? Hadir. Oke, sebelum Ibu absen, kita berdoa dulu. Kepada Halimah, silakan bawakan doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absen sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Halimah? Hadir, Bu. Esra? Hadir, Bu. Herlina? Siapa lagi? Udah semuanya Ibu sebut? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai, hari ini kan perkuliahan kita yang ke-10 ya. 10, jadi adik-adik semuanya, kuliah kita hari ini, berjudul kita hari ini adalah Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi dan Kearifan Lokal ya, sesuai dengan yang kemarin udah kita sampaikan juga. Oke, baik, sebelum itu, Ibu persilakan kepada Halimah untuk membuat ice breaking, biar kita lebih fokus dan semangat memulai pelajaran kita hari ini. Ayo teman-teman berdiri semua.
Nanti kalau aku bilang konsentrasi, kalian bilang ayo konsentrasi. Oke. Ayo kita mulai. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Pancasila pertama itu bintang. Pancasila kedua itu rantai. Pancasila ketiga, Pancasila kelima itu apa? Pancasila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol 5 Pancasila. Oke, baik, terima kasih kepada Halimah yang sudah membawakan dengan ice breaking yang begitu semangat pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita hari ini, apa materi kita hari ini, Melda? Media pembelajaran KNSD berbasis teknologi kearifan lokal. Oke, dan kearifan lokal. Nah, adik-adik semuanya, di minggu lalu kita di pertemuan ke-9 kita membahas tentang model pembelajaran. Ya, di pertemuan ke-9 kita membahas tentang model pembelajaran. Nah, adik-adik semuanya di sini, ada yang masih ingat apa itu pengertian model? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Mayanti. Model pembelajaran adalah suatu kerangka atau rancangan dalam pola pembelajaran yang menjadi pedoman guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Oke, bagus, tepuk tangan buat Damayanti. Baik, jadi sesuai dari yang disampaikan oleh Damayanti tadi, di mana bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu rancangan yang menjadi pedoman kita sebagai guru untuk mengajar di dalam kelas ya. Jadi itu pegangan kita, pedoman kita. Apa nih yang mau kita kerjakan begitu ya. Jadi kita punya modelnya dulu, kita siapin dulu modelnya ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah menjawab dan berhasil mengingat ya sampai pada hari ini materi kita yang sebelumnya. Oke, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mulai materi kita pada hari ini, yaitu media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar berbasis teknologi dan kearifan lokal. Ya, mungkin kata teknologi, kalimat teknologi itu udah enggak asing lagi buat kita semuanya yang ada di sini. Mungkin di sinilah buat kita semuanya. Ada yang punya pengalaman dengan ada manfaat nggak? Pernah ngerasain manfaat nggak dari yang namanya teknologi ini? Ada pengalaman kita mau berbagi kepada kita semuanya di sini? Ada yang nggak pernah berdampak memanfaatkan teknologi ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut pengalaman saya, manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya lebih mudah mencari materi tentang pembelajaran, mengerjakan tugas, dan lebih mudah berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Oke, kampungnya di mana, Esra? Di Samosir, Bu. Samosir, ya. Jadi setiap hari berarti komunikasi ya sama orang tua ya? Iya, Bu. Oke, inilah salah satu manfaat ya dari teknologi ini ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Esra. Dari semuanya ya, sesuai dengan judul materi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya di mata kuliah ini mau ngapain sih? Apa sih yang mau kita pelajari? Apa sih yang mau kita pahami begitu ya? Nah, tujuan dari materi ini adalah memberikan wawasan mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tantangan dan keadaan dinamis di masa yang akan datang. Oke, saya mau kita bersama juga dulu ya menelaah apa ini maksud ya, maksud dari kalimat ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini ya. Jadi keperluan saat ini apa? Salah satunya di bidang teknologi adalah ya. Jadi kalau yang butuh teknologi itu saat ini bukan cuma para IT ya, para orang-orang programmer, tidak. Tetapi semuanya sekarang mau tidak mau, siap tidak siap harus berpegang, harus menyentuh yang namanya teknologi. Apalagi kita sebagai calon seorang guru sangat-sangat dibutuhkan kemampuan kita, skill kita, kreativitas kita dalam menggunakan teknologi. Inilah yang menjadi alasan mengapa pada hari ini kita mempelajari materi media pembelajaran berbasis teknologi dan juga kearifan lokal ya. Jadi adik-adik semuanya ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang namanya ilmu itu sifatnya dinamis ya, bukan statis. Dinamis itu apa? Artinya berubah mengikuti perkembangan zaman ya. Makanya kita lihat semuanya, mungkin ada tetangga, orang tua kita, bahkan yang di sini guru, keluarga kita yang dia itu sering mengikuti workshop-workshop yang diadakan oleh pemerintah maupun diadakan secara mandiri oleh sekolah. Ya, inilah yang menjadi realita kita pada saat ini. Nah, pertanyaannya, saat ini Bu, kita masuk di revolusi industri yang keberapa sih? Kenapa sih tuntutannya seperti itu gitu? Nah, saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 5.0. Di mana segala sesuatunya itu berbasiskan dengan teknologi. Bukan hanya bidang pendidikan adik-adik ya, tapi juga dalam bidang kehidupan kita sehari-hari, contohnya sosial media. Kemudian bidang apa lagi? Bidang pertanian juga terdampak juga dengan teknologi ini ya. Itu juga makanya saya bilang di awal, mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus terima dan terbuka dengan teknologi ya. Oke, baik. Nah, pada materi ini kita mau mempelajari apa aja?
Ya, inilah yang akan kita pelajari, adik-adik. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan dari materi kita hari ini itu apa. Ya, nah yang kedua, apa yang menjadi hal yang mendasar media pembelajaran ini digunakan di dalam kelas atau di sekolah. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi manfaat dan praktiknya media pembelajaran ini di sekolah. Ini ya, oke. Selanjutnya yang keempat, media yang berbasis teknologi itu apa? Ya, ini nanti yang akan kita kupas bersama. Apa sih yang menjadi media berbasis teknologi ini? Maksudnya apa aja dan jenisnya apa? Apa sih yang digunakan oleh guru, calon seorang guru? Oke, nah selanjutnya itu adalah tentang apa ini? Media berbasis kearifan lokal. Iya, nah dengan kehadiran teknologi diharapkan kita nggak boleh lupa dengan yang namanya nilai-nilai budaya yang menjadi penciri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, warisan-warisan dari nenek moyang kita itu, warisan dari leluhur kita itu, itulah yang mau kita bawakan, kita kombinasikan dengan kecanggihan teknologi dan kita ajarkan nilai-nilai kebaikannya. Ya, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita mau lihat ya, apa yang menjadi integrasi teknologi dan kearifan lokal. Nah, disinilah kreativitas kita, kemampuan kita yang harus kita persiapkan sebagai calon seorang guru. Oke? Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang latar belakang dan tujuan dari materi pada hari ini, ya. Yang pertama apa yang menjadi latar belakang dan tujuan? Latar belakangnya itu yang pertama itu hal yang mendasari munculnya. Kenapa kita harus belajar ini? Ya, belajar tentang media berbasis teknologi dan kearifan lokal ini, ya. Yang pertama itu hal yang menjadi alasan mendasar itu adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu kurang menarik. Ya, mungkin kita semuanya ada pengalaman di sini waktu di SMA atau di SMP mungkin belajar PKN berapa tahun? Mulai kapan? Iya, dari SD sampai ke SMA ya, belajar. Nah, satu kata yang sebelum kalian jawab, pasti saya sudah tahu jawabannya, itu adalah menghafal, ya, menghafal dan mencatat, ya, CBSA, catat buku sampai habis pokoknya. Ya kan, itulah yang dulu memang dilakukan oleh guru-guru kita. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan nilai-nilai yang ada di dalam secara teori, kemudian dibawa ke secara praktik supaya lebih, kalau diingat pasti lebih sering dilakuin gitu. Itu teori dulu, ya. Jadi kesannya berkesan bahwa PKN itu adalah mata pelajaran yang membosankan. Nah, gitu dia. Inilah yang menjadi alasan dasar, ya. Oke, yang kedua itu adalah tentang nilai kearifan lokal yang mulai luntur. Inilah nilai yang mau kita bangkitkan kembali, budaya-budaya, warisan-warisan budaya dari leluhur kita yang mau kita naikkan kembali, kita perkenalkan lagi kepada generasi selanjutnya gitu. Kalau untuk di bidang kita ya di pendidikan dasar, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang menjadi poin ketiga dari latar belakang materi ini adalah tuntunan literasi digital. Nah, ini tadi sudah saya bahas di awal. Sekarang kita sudah memasuki, kalian kan Gen Z ya. Gen Z itu dampaknya itu benar-benar sudah ke teknologi. Makanya kalau anak-anak sekarang ya, kayak saya punya anak kecil ya, tanpa diajari, buka TikTok udah pintar sendiri, ya kan? Nah, itu bagian dari bawaan lahir kayaknya. Kalau udah teknologi itu udah bawaan lahir, kemampuannya secara otodidak, ya. Oke, selanjutnya itu tentang tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari materi kita pada hari ini? Nah, yang pertama itu adalah mengembangkan media pembelajaran PKN yang inovatif berbasis teknologi. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa, ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran kewarganegaraan, gitu ya. Jadi, bicara tentang kearifan lokal, kita bicara tentang Indonesia yang punya kekayaan akan budaya bahasa. Ya, itulah yang akan kita kreasikan, kita masukkan ke dalam teknologi sehingga itu akan menghasilkan sebuah media, materi pembelajaran yang diajarkan ke generasi selanjutnya yang seperti tadi kita bahas. Oke, selanjutnya bagaimana meningkatkan motivasi ya dan pemahaman siswa. Jadi berharap ya anak SD itu kalau belajar PKN nanti enggak cuma hanya ngantuknya makin ngantuk, enggak. Tapi yang diharapkan itu adalah punya motivasi dan semangat. Oh, ternyata dia tahu nih mengenal dirinya. Oh, ternyata aku punya bahasa yang berbeda sama temanku. Oh, ternyata aku punya kebiasaan yang berbeda dengan temanku, gitu ya. Jadi dia mulai membedakan dirinya, bukan berarti mengkotak-kotakan, tapi punya pembeda. Ada penciri khas yang dia miliki sebagai generasi penerus. Oke, selanjutnya itu adalah tujuannya itu melestarikan budaya lokal melalui media pembelajaran yang relevan ya di era digital pada saat ini. Oke, adik-adik semuanya di sini, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ini ke kalian, ya. Oke, pertanyaannya gampang dan mudah, ya. Pertanyaannya itu adalah apa sih pengertian media ini kan bukan hal yang asing ya buat kita ya.
Gitu. Kita sudah sering mendengar, apalagi di semester 1 kita juga udah membahas tentang media juga, ya. Jadi buat adik-adik semuanya di sini, apa sih pengertian media? Saya, Bu. Ya, silakan. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Oke, baik. Tepuk tangan buat temennya, buat Ica, ya. Oke. Jawabannya bagus sekali, ya. Jadi benar sekali ya, adik-adik ya. Bahwasanya di sini media itu merupakan sebuah perantara, ya. Perantara kalau kita mau menyampaikan pesan, ya dari kita ke orang lain. Nah, perantaranya apa? Jadi media ini sama seperti mak comblang namanya, ya. Seperti mak comblang, ya, yang mempertemukan pihak satu dengan pihak kedua, ya. Oke. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas ya tentang media. Tapi sebelum itu Ibu tanyakan kembali, ya. Pengertian media pembelajaran itu apa? Yuk, ada yang bisa kira-kira? Saya, Bu. Ya, kepada Anggria silakan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai peran untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran dari guru kepada peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih mudah, efektif, menarik, dan bermakna. Ya, tepuk tangan buat Anggria. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab dengan baik. Nah, untuk melihat keakuratannya ya dari pendapat teman-teman kita semuanya di sini, kita kembali lagi, silakan perhatiannya kembali ke depan adik-adik semuanya. Apa sih yang menjadi hal dasar pengertian dari media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini? Oke, adik-adik semuanya, silakan perhatiannya kembali ke whiteboard kita ya. Jadi di sini apa sih yang menjadi pengertian dari media pembelajaran ini? Ya, seperti yang tadi. Jadi ini menekankan kembali, menegaskan kembali apa sih yang menjadi hal penting dari media pembelajaran ini ya. Media pembelajaran adalah sesuatu alat bantu ya, yang membantu ya, baik cetak maupun digital yang berbasis budaya yang digunakan guru untuk menyampaikan nilai kewarganegaraan. Ya, nilai materi pembelajaran kewarganegaraan, baik itu moral dan kewarganegaraan, ya, dan juga tentang nilai-nilai Pancasila, ya. Ada yang masih ingat Pancasila ada berapa sila? 5. Buat tangannya semuanya, 5 sila, ya. Ini jangan dilupakan karena ini adalah 5 sila, 5 dasar kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, bahwa media pembelajaran itu punya nilai dan kekhasan. Ada 3 hal poin yang ada di sini. Ya, yang pertama itu bahwa ada namanya nilai konkret dan kontekstual. Yang kedua itu interaktif dan partisipatif. Dan yang ketiga itu adalah menyenangkan dan bermakna. Inilah yang kita harapkan bersama dengan adanya media pembelajaran ini supaya tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Happy learning, ya. Happy teacher, happy student, gitu ya. Guru senang, ya, murid juga senang, sehingga pada akhirnya akan memunculkan pembelajaran yang bermakna. Ini dimaksud. Oke, baik, untuk memahamkan kita semuanya di sini, adik-adik, saya akan menampilkan video ya, video pembelajaran yang dibuat menggunakan beberapa aplikasi ya. Silahkan perhatikan ke depan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan menjelajahi indahnya keragaman budaya di Indonesia. Nah, siapa yang suka tarian daerah atau pernah mencicipi makanan khas seperti rendang atau papeda? Yuk kita cari tahu lebih banyak. Oke, adik-adik semuanya ya. Jadi dari video yang tadi yang bersama kita lihat, kira-kira dari video yang tadi yang kita lihat bersama dari ketiga poin ini ya, mau dia yang video dan animasi edukasi, kuis interaktif digital, dan multimedia augmented reality, kira-kira video yang tadi masuk dibuat dengan menggunakan yang mana dia? Multimedia dan augmented reality. Oke, multimedia dan augmented reality ya. Berarti kita semuanya sebenarnya sini udah paham tentang jenis-jenis apa itu aplikasi yang mau dipakai ya. Jadi kalau dia di augmented reality ini kita itu bisa mengisi apa yang mau kita sampaikan itu diisi dengan suara kita, gitu ya. Oke, baik, selanjutnya ya, media berbasis kearifan lokal ya. Oke, media berbasis kearifan lokal. Coba Mahmudi, ini kira-kira ada berapa jenis ini medianya yang berbasis kearifan lokal? Ada berapa, Dek? Ya, apa aja itu? Wayang dan tokoh lokal, permainan tradisional, cerita rakyat, dan lagu daerah. Oke, nah jadi dari yang ketiga ini semuanya, inilah warisan budaya yang harus kita kreasikan, ya, kita inovasikan menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti yang tadi disampaikan di tujuan pembelajaran sebelumnya di awal, ya. Oke.
Baik, nah yang selanjutnya itu kita bahas tentang apa sih yang menjadi integrasi hubungan ya. Integrasi itu adalah hubungan dari teknologi dan kearifan lokal ya. Jadi antara, coba kita semuanya perhatikan di sini, antara teknologi dan kearifan lokal, kita semuanya bisa baca di depan apa yang menjadi poin-poin pentingnya ya. Yang kemudian di antara teknologi dan kearifan lokal ini itu akan menciptakan sebuah video animasi wayang digital. Ini hanya contoh ya, adik-adik ya. Ini hanya contoh ya. Kemudian ada game. Kalau dia ada yang pernah main congklak nggak di sini? Pernah ya. Nah, itulah yang menjadi PR kita. Kita kembali lagi pada materi kita ya. Kita jadikan sebuah media pembelajaran dengan permainan ya, dengan versi aplikasi ya. Oke, adik-adik semuanya di sini terkait dengan yang tadi tentang kearifan lokal, Ibu akan menunjukkan ya, ini merupakan alat peraga yang bisa kita pakai. Saprianti, tolong bantu Ibu. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau ini dia tentang apa? Tentang apa ini Safrianti? Coba jelaskan. Pakaian adat. Nah, ini jenis-jenisnya tentang pakaian adat. Nah, ini boleh kita jadikan suatu game atau permainan yang kita berikan, kita sampaikan kepada peserta didik. Ya, mereka nggak tahu nih. Jadi kita ini cukup mengenalkan aja dulu gitu dari gambar. Nah, setelah dari gambar, kira-kira kita bisa buat tugas ke siswa mereka untuk mencari tahu tentang, contoh ini tentang baju bodo namanya. Nah, baju bodo ini dari Sulawesi Selatan. Nah, tugasnya apa yang kita berikan kepada peserta didik? Itu adalah mereka mencari tahu tentang apa sih itu baju bodo. Nah, gitu ya. Jadi kita itu mengenalkan dulu, kemudian mereka akhirnya menemukan sendiri apa itu baju bodo itu apa dan bagaimana. Ya, khususnya yang dari Sulawesi Selatan, gitu ya. Nah, begitu selanjutnya ya, adik-adik ya. Jadi, kalau anak SD itu kan seperti yang udah disampaikan, ya. Silakan, terima kasih Saprianti. Jadi kalau anak SD itu kan pola pikirnya kan, kemampuan berpikirnya itu adalah sesuatu hal yang nyata. Nggak bisa dia meraba-raba, membayang-bayangkan tuh nggak bisa. Tetapi harus dilihat, dapat dilihat. Ya, nah ini kemudian apa tugas kita dengan adanya seperti ini tadi, bisa kita bawakan lagi untuk ke teknologinya seperti apa. Kita menampilkan video dari Sulawesi Selatan tadi, contoh baju adatnya tadi namanya baju bodo, kita bisa bawakannya, menampilkannya melalui video. Ya. Oke, ya, inilah yang tadi ya, mungkin kreativitas kita ke depan itu bisa kita buat menjadi animasi wayang ya, yang berbasis digital. Nah, itu bagaimana? Seperti yang tadi kita jadikan contoh tentang congklak ini seperti apa, ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran ini, gitu ya. Apa sih yang menjadi manfaatnya, gitu, buat kita semuanya di sini, ya. Jadi kita sini ada harapan ya, ada berapa harapan yang kita harapkan dari kreativitas dan inovasi kita tadi membuat media pembelajaran tadi? Ada 4 ya. Oke, ada 4. Yang pertama itu apa? Putri silakan. Motivasi belajar meningkat. Oke, yang kedua? Karakter dan jati diri bangsa. Oke, yang ketiga? Literasi digital sejak dini. Oke, yang keempat? Pelestarian budaya lokal. Oke, pelestarian budaya lokal. Jadi ini supaya budaya itu, warisan itu nggak hilang. Ya, supaya itu selanjutnya itu tetap ada. Ya, warisan-warisan budaya ini tetap ada. Inilah yang menjadi manfaat kita mempelajari, membuat ya, mengkreasikan budaya itu, kearifan lokal itu, kita jadikan sebuah media pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. Ya. Nah, selanjutnya itu kita bicara tentang tantangan dan solusi implementasi. Ya, apa sih yang menjadi tantangan, gitu ya? Nah, tantangannya itu ada 3 hal di sini, ya, adik-adik semuanya. Kita bisa baca apa yang menjadi tantangan, kemudian apa ini solusi yang bisa kita ambil, gitu ya? Ada 3 hal solusi yang bisa menjadi pilihan kita sebagai calon seorang guru dalam menghadapi tantangan yang ada, ya. Oke, selanjutnya kira-kira ini dari awal tadi sampai sekarang ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas semuanya? Jelas. Oke, baik. Kalau udah jelas, Ibu kasih tantangan lagi buat kita ya untuk menyelesaikan soal yang ada di depan. Baik, ini selanjutnya silahkan di scan. Yuk, kita sama-sama. Sudah? Oke. Pemenangnya adalah Oke. Juara 1 siapa? Silakan berdiri kepada Damayanti. Oke, juara 2 tadi siapa tadi? Esra. Oke, selamat untuk Esra. Juara 3 tadi? Anggria. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah menjawab, memberikan jawaban yang terbaik ya. Oke, selanjutnya ya, ada di kami. Oke, baik, selanjutnya kita silakan kembali lagi fokus ke materi ya. Dedek sedikit lagi ya, yaitu bagaimana kita menyatukan teknologi dan budaya untuk pembelajaran, menciptakan pembelajaran, mengajarkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih bermakna. Ada 3 hal di sini ya, ada 3 hal yang menjadi tugas kita ya, yang menjadi pertimbangan kita untuk mengajarkan
menciptakan sebuah media pembelajaran ini ya berbasis teknologi dan kearifan lokal ya. Bahwasanya ya yang pertama itu bagaimana media itu menghadirkan cara belajar yang interaktif ya. Jadi kalau tuntutan kurikulum yang sekarang itu kan sama sebenarnya deh, bukan teacher center ya, tapi student center. Student peserta didik yang mencari apa yang akan dia ketahui gitu ya. Dia menemukan sendiri, kita hanya memberikan sebuah yang namanya kalimat pemantik, kalimat untuk bagaimana siswa itu pengen tahu itu apa gitu. Jadi pengetahuan itu, ilmu itu siswa itu sendiri yang mencari tahu sehingga sampai pada akhirnya dia dapat menyimpulkan itu apa dan bagaimana ya. Nah, selanjutnya adalah ya bahwasanya kearifan lokal itu tujuannya untuk menjaga supaya enggak punah gitu ya, supaya nggak punah. Siapa lagi yang melestarikan kalau nggak generasi muda? Siapa lagi yang meneruskan kalau nggak generasi penerus? Ya, itulah tugas kita semua di sini secara bersama-sama. Ya, oke. Yang ketiga, bahwasanya keduanya itu merupakan ciptaan pembelajaran yang inovatif sekaligus berkarakter. Berkarakter apa? Berkarakter budaya, warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, itu ya. Ya, yang menjadi poin penting dari kenapa kita harus punya kreativitas dan inovasi menyatukan teknologi dan budaya ini ya. Oke, selanjutnya ya adik-adik kita ada tugas individu ya. Tugasnya ini apa Bu? Ya, tugasnya ini adalah membuat video karena dari awal sampai di akhir ini menjelang akhir ini kita membahas tentang media pembelajaran, maka tugas kita juga tentang video pembelajaran ya. Video pembelajaran berbasis apa yang tadi kita bahas di awal bahwasanya kita membuat video pembelajaran yang berbasis teknologi dan kearifan lokal. Nah, di sini saya membuat pilihan ke kita semuanya, silahkan dipilih kelas 1 sampai di kelas 6. Ya, silahkan dipilih, kalian sukanya yang mana, expertnya di mana, senang materinya yang mana, silahkan dipilih ya. Nah, durasi untuk videonya itu paling lama 25 menit ya, paling lama itu di 25 menit ya. Jadi dikumpulkan sebelum kita perkuliahan ketemu lagi di minggu depan, itu paling lama H+5 setelah pertemuan kita hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk di pertemuan minggu depan ya, jadi sebelumnya udah terkumpul semuanya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita membahas apa yang kalian karya dari kalian. Nah, adik-adik semuanya, karya inilah nanti yang dapat kalian hakikan. Apa itu haki? Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Jadi karya ini nanti, video pembelajaran ini bisa menjadi milik kalian pribadi, bisa kalian patenkan. Dan ini menjadi karya kalian seumur hidup. Dan inilah yang menjadi modal kita semuanya di sini, modal kalian untuk belajar menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Ya, jadi untuk kedepannya boleh nanti dikembangkan untuk di modul media pembelajaran yang lainnya. Tapi pada hari ini yang akan dihakikan adalah video pembelajaran. Nanti kita selanjutnya kita komunikasikan pada pertemuan minggu depan. Baik, adik-adik, ada pertanyaan? Sekali lagi saya tanya. Nggak ada ya, cukup jelas ya dengan tadi yang saya sampaikan mulai dari teori dan juga penampilan video-video yang tadi kita lihat secara bersama. Oke, adik-adik, bagaimana pembelajaran hari ini perasaannya? Oke, mudah-mudahan menyenangkan ya, seperti yang disampaikan ya, menjadi harapan kita semuanya, memberikan motivasi buat kita semuanya, bahwa tugas kita semakin paham sebagai calon seorang guru, apa yang mau kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan, ya, karena kita adalah model, ya. Oke adik-adik semuanya, terima kasih untuk hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk masa kini dan masa yang akan datang, menjadi model kita sebagai calon seorang guru yang seperti apa, guru yang adaptif ya, yang mampu menggunakan teknologi, ya, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu tadi happy learning. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran PKN Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.